Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa duduk di majlis yang mulia ini setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Topik hari ini saya juga bingung mau diskusi apa nih. Jadi baiklah, karena sebenarnya giliran saya besok, tapi kita coba review kembali awal suratul Baqarah. Ini mengenai kondisi atau komposisi orang-orang waktu itu di Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun kedua, maka turunlah surat Al-Baqarah di Madinah. Awal surat Al-Baqarah ini yang menceritakan bagaimana komposisi umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dimulai dengan kalimat alif lam mim. Jadi waktu itu waktu turun itu belum dikenal kalau namanya kalimat alif lam mim, sehingga kalimat alif lam mim ini membuat memancing orang-orang untuk memperhatikan apa sih alif lam mim, gitu. Orang-orang kan memancing untuk perhatikan, karena secara tulisan dia sama dengan alam taro, tulisannya sama itu alif lam dan mim. Kalau huruf gundul ya, huruf gundul. Makanya orang-orang Arab waktu itu kaget, bacanya alif lam mim bukan alam, gitu kan. Maksudnya kan alam taro misalnya atau alam apa. Umumnya kalau ada huruf alif lam dan mim dibaca alam, tapi ini unik dibacanya alif lam mim. Dan memang pada waktu itu dan bahkan sampai sekarang pun, mungkin sampai hari kiamat pun nggak ada yang tahu persis apa maknanya alif lam mim. Hanya Allah yang tahu. Nah, inilah keunikan dari Al-Quran. Jadi alif lam mim tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Tapi umumnya setelah di Al-Quran itu, kalau setelah huruf-huruf muqatta'ah namanya, yang terputus ini ada alif lam mim, ada yasin, ada kaf ha ya ain shad, ya kan, ada macam-macam lah. Itu umumnya ayat berikutnya berbicara tentang Al-Quran umumnya. Ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ada juga alif lam mim lagi tilka ayatul kitabil hakim dan seterusnya, macam-macam. Ada lagi yasin, apa? Setelah yasin Al-Quranul Hakim dan seterusnya. Sehingga para ulama banyak yang menyimpulkan bahwa huruf muqatta'ah ini ada hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya. Ada ulama yang bahkan meneliti bahwa jika ada seperti dalam surat Al-Baqarah ini alif, lam, dan mim,
maka huruf terbanyak di dalam surat tersebut adalah huruf itu. Jadi ada ulama yang iseng menghitung, oh ternyata di dalam Al-Baqarah itu huruf terbanyak huruf alif. Yang pertama paling banyak, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim di dalam keseluruhan surat Al-Baqarah. Nah, ada ulama yang iseng menghitung gitu ya. Itu pun di dalam surat yang lain, misalnya surat Toha misalnya, ya huruf terbanyak adalah huruf itu, tapi ya nggak tahu benar apa enggak. Tapi ada ulama yang memang yang iseng menghitung seperti itu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Al-Quran tidak mungkin diubah. Hikmahnya seperti itu, karena udah terkunci. Kalau Al-Quran diubah satu huruf aja hilang, huruf alifnya hilang misalnya, maka tidak, komposisi ini tidak akan berlaku lagi. Jadi kalau dalam bahasa IT mungkin Pak Anton yang tahu ya, itu namanya di-hash. Jadi Al-Quran itu udah di-hashing dengan huruf muqatta'ah di awalnya. Jadi, kalau dalam dunia IT ada namanya hashing. Kalau udah satu data udah di-hashing, berubah satu bit pun data itu, maka nilai hashnya berubah. Sehingga orang akan tahu, oh ini data udah ada yang ubah nih, udah ada yang ubah. Walaupun cuma satu huruf. Nah, itu namanya teknologi hashing di dalam dunia IT. Biasanya digunakan di institusi keuangan untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain tidak ada yang mengubah di tengah-tengah. Datanya itu asli dan persis sama. Hashing. Ya memang luar biasa kalau di-explore ya, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Bahkan termasuk di-explore menggunakan pengetahuan atau teknologi yang terkini. Ternyata hal seperti itu sudah ada sejak dulu. Hanya saja tidak ada yang paham orang-orang apa sebetulnya. Baik, kita lanjut dengan ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah kitab la raiba fi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran terkadang disebut dengan ya Al-Quran itu sendiri, kadang disebut dengan istilah lain adzikr misalnya, pengingat, kadang disebut dengan Al-Furqan atau pembeda, tapi terkadang disebut dengan Alkitab. Dalam konteks ini disebut dengan Alkitab. Dzalikal kitab. Kitab sendiri berasal dari kata dasar kataba yang artinya menulis. Padahal Al-Quran itu sendiri berasal dari kata dasarnya qara'a, ada yang mengatakan qara'a, ada yang mengatakan korona. Kalau qara'a itu adalah membaca, sehingga Quran artinya adalah bacaan. Sementara ini disebut dengan kitab. Kataba asalnya menulis, dzalikal kitab itu adalah tulisan. Kitab itu adalah kumpulan tulisan, kitab. Ini unik ya. Kenapa enggak disebut dzalikal Quran misalnya? Itu adalah Quran. Kenapa disebutnya Alkitab bukan Al-Quran? Nah, ini kepresisian Al-Quran juga dalam mengungkapkan, dalam membuat sebuah frase atau kalimat, sangat presisi. Di saat Al-Quran menggunakan kata tunjuk jauh, yaitu dzalika, dia selalu konsisten menggunakan Alkitab. Tapi saat dia menggunakan kata tunjuk dekat, misalnya hadza, ini, maka dia konsisten juga menggunakan kata Quran. Karena di saat Al-Quran ini tidak kita baca, dia disebut kitab, karena jauh itu kitab. Tidak dalam posisi dibaca, bukunya masih tertutup.
Kalau kita ngomong buku ya, kitab itu kan buku atau tulisan, kumpulan tulisan. Tapi saat dia dibaca, dia menjadi bacaan atau Quran. Makanya menggunakan kata tunjuk dekat biasanya, menggunakan kata hadza atau ini. Jadi saat dia tidak kita baca disebut dengan kitab, tapi saat kita baca disebut dengan Quran. Memang Quran itu artinya kan bacaan. Sementara Alkitab adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa kenapa disebut Alkitab? Karena pada saat itu Al-Quran belum turun seluruhnya. Al-Quran itu berasal dari Lauhil Mahfuz. Jadi aslinya Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu, jadi Lauhil Mahfuz itu merupakan catatan seluruh takdir jagat raya alam semesta ini, seluruhnya. Dari mulai Allah sendirian dulu, tidak ada, belum menciptakan makhluk apapun. Kemudian Allah ciptakan makhluk yang pertama namanya kolam atau pena. Setelah kolam Allah ciptakan, Allah perintahkan pada kolam, uktub, tulislah. Kolam bertanya, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Tulislah segala sesuatu takdir yang akan terjadi di alam semesta ini. Tulislah apa yang akan aku katakan, kata Allah. Jadi Allah bercerita, membuat skenario seperti seorang sutradara. Sebelum jagat raya ini diciptakan, Allah buat skenario semua lengkap sampai dengan hari kiamat. Yang mencatat skenarionya adalah ya namanya si kolam itu. Jadi sebelum bahkan manusia dan jagat raya ini ada, Allah sudah pandai, sangat hebat membuat sebuah skenario. Kalau sekarang ibaratnya orang mau bikin film atau sinetron kan dibuat dulu skenarionya, ya kan, dialognya, kemudian di casting lah artis-artisnya siapa yang akan main dalam sinetron tersebut dan sebagainya. Allah juga melakukan hal yang sama, dibuat dulu skenarionya semua dalam namanya Lauhil Mahfuz. Siapa yang akan diciptakan, mana dulu makhluk yang akan diciptakan, tugasnya untuk apa, kapan terciptanya dia, kapan dia akan mati dan hancur dan seterusnya, sampai dengan kapan terjadinya kiamat. Semua udah detail dicatatkan di namanya Lauhil Mahfuz. Nah, sebagian dari isi Lauhil Mahfuz adalah di Al-Quran itu sendiri, yang menurut para ulama diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Turunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Di surat Lailatul Qadar kan ada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr dan seterusnya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan dari langit ketujuh, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Makanya disebut dengan Alkitab. Dzalikal kitab. Posisinya masih jauh. Itu sebabnya pakai kata petunjuk jauh, dzalikal kitab. Karena belum diturunkan semuanya, dia sudah ada di langit dunia. Dzalikal kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mengapa Al-Quran tidak mengandung keraguan? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sudah melalui berbagai macam ujian dan cobaan dan tidak pernah jatuh. Sejak zaman Rasulullah SAW, pertama kali Al-Quran diturunkan, macam-macam sudah diuji. Tentu yang menguji adalah manusia. Di masa itu bangsa Arab tidak mempunyai
kebanggaan apapun. Mereka hidup di tengah-tengah gurun dibandingkan negara-negara tetangganya. Romawi tentu dia punya kebanggaan dengan berbagai macam teknologi, kebudayaan, dan kemajuan macam-macam lah. Termasuk kemakmuran mereka hidup. Karena waktu itu negara Arab, Jazirah Arab diapit oleh dua kekuasaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Persia juga sama, punya kemajuan, kemakmuran dan semuanya lah. Sementara Arab, apa yang ada di Arab? Apa yang bisa diharapkan dari Arab? Tidak ada. Pohon nggak ada. Kan? Binatang-binatang juga nggak ada. Kalaupun ada paling kalah jengking di gurun, undur-undur dan sebagainya. Kambing nggak banyak. Beda dengan di Indonesia, binatang apa juga ada di sini, ya kan? Jangan, pohon apa juga ada di sini, buah-buahan apa juga ada di sini semua. Di sana nggak ada. Orang begitu pagi-pagi tidak ada yang dengar ayam berkokok seperti di sini. Dia tidak mendengar gemersik suara daun. Mereka tidak pernah mendengar suara air mengalir, sungai. Mereka tidak mendengar itu, semua itu. Mereka tidak punya semua itu. Kondisi alamnya begitu keras, pun kondisi manusianya sangat keras. Sampai-sampai budaya waktu itu di Jazirah Arab, mereka malu untuk yang namanya menulis. Malu untuk menulis. Kenapa? Karena menulis dianggap daya ingatnya lemah. Gitu aja ditulis. Lemah lu. Lemah dianggapnya, malu. Kenapa? Budaya mereka dari kecil itu menghafal. Sehingga daya hafal mereka tuh luar biasa orang-orang. Karena memang dari kecil sudah dibudayakan untuk menghafal. Apa-apa dihafal. Apa-apa dihafal, nggak pernah mereka tulis. Itu sudah membudaya dari mulai anak kecil sampai orang tua, ya begitu budayanya. Menulis merupakan sebuah aib. Aib. Menulis itu aib. Dianggapnya nggak jenius. Dianggapnya pelupa. Mereka apa-apa dihafal. Kalau ada orang ngomong-ngomong ini, mereka harus hafal. Kalau nggak hafal, kalau sampai mereka, bentar ya, buat tulis dulu, barangkali lupa. Nggak ada itu dalam budaya Arab waktu itu. Memalukan, karena merupakan sebuah aib jika sesuatu itu butuh ditulis. Karena budaya dan kondisi masyarakat yang seperti itu, sehingga yang berkembang dan yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Arab itu cuma satu, yaitu bahasa. Bahasa mereka, cara komunikasi mereka, gaya bahasanya atau uslubnya berkembang demikian hebat, demikian pesat. Sehingga orang-orang yang non-Arab jika masuk ke kalangan mereka, walaupun bisa berbahasa Arab, dia nggak paham. Ini ngomong apa sih? Gitu. Kenapa? Saking udah canggihnya bahasa Arab. Mereka tidak ada yang bisa mereka banggakan, tidak ada yang bisa mereka kembangkan. Pertanian nggak punya, perikanan nggak punya, ya kan, kebudayaan apa nggak punya, teknologi mereka nggak punya, karena mereka buta huruf kebanyakan, tidak bisa membaca dan menulis. Mereka semua hafal. Sehingga wajar kalau Rasulullah juga termasuk orang yang buta huruf. Karena memang pada saat itu zamannya ya seperti itu. Sebagian besar orang buta huruf. Karena menulis adalah aib. Nah, di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti itu, hal yang mereka bisa banggakan dan bisa kembangkan adalah bahasa dan juga sastra. Macam-macam, ada puisi, ada prosa, ada apa. Sehingga setiap tahun
Mereka mengadakan perlombaan sastra. Siapa yang menang, maka puisinya atau hasil karya sastranya akan digantung di pintu Ka'bah. Itu adalah puisi yang terbaik. Itu udah canggih-canggih puisinya. Ibaratnya kalau di sini mungkin ibaratnya orang Minang kali ya. Orang Minang itu kan kalau ngomong aja kan, atau orang Betawi lah. Sejauh-jauh Betawi coba aja lihat kalau misalnya ada orang mau nikahan. Ya kan Betawi, ada namanya apa istilahnya tuh? Palang pintu. Nah, palang pintu itu kan penuh dengan gaya komunikasi yang berbentuk semacam pantun gitu kan, semacam pantun, dan itu memerlukan sebuah pengetahuan dan sebuah menunjukkan ya nilai sastra yang tinggi juga. Nah, tidak semua orang bisa bikin pantun, nah, susah kan orang ngomong begini pakai pantun, harus jawabnya pakai pantun lagi gitu. Kalau ngejawabnya nggak pakai pantun ya dianggapnya kalah dia, nggak bisa gitu. Karena itulah saking sudah canggihnya, sudah advance-nya, ya, sudah sedemikian majunya bahasa tuh. Kalau digunakan ya seperti itu. Di Arab seperti itu. Kalau di kita mungkin hanya tradisi tertentu aja ya, saat nikahan dan sebagainya, resmi-resmi. Di Arab enggak, setiap hari di pasar, ya kan, di jalanan, ya begitu cara ngomongnya. Menggunakan puisi-puisi, pantun-pantun yang hanya orang tuh yang paham nih ngomong apa sih maksudnya gitu. Sehingga orang-orang nggak di luar Arab itu orang nggak paham, disebut dengan orang ajam, mereka nyebutnya ajam, nah, lu nggak paham lo gitu. Ya, hanya orang mereka aja, karena mereka yang paham ngomong apa gitu kan. Karena isinya penuh dengan semacam puisi, isinya penuh dengan semacam sindiran-sindiran halus tapi yang tajam misalnya. Yang hanya mereka bisa, yang mereka aja yang paham. Nah, di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti itulah Al-Quran turun. Yang seolah-olah menantang kecanggihan bahasa mereka. Dengan gaya bahasa Al-Quran yang begitu hebat, istimewa. Yang orang-orang pada waktu itu, orang Arab yang mereka bangga dengan bahasanya dan merasa begitu tinggi dengan bahasanya, pada saat Al-Quran turun, mereka terbungkam semua. Oh, ini bukan manusia nih yang ngomong. Tentu kita orang-orang di luar Arab waktu itu ya nggak ada yang paham bagaimana canggihnya Al-Quran ini secara bahasa. Hanya mereka aja yang paham. Sampai-sampai mereka, ini bukan manusia yang bikin. Ini bukan omongan manusia. Nggak mungkin omongan manusia seperti ini. Bahkan waktu itu ada seorang Quraisy mengutus untuk menemui Rasulullah SAW. Nah, orang yang diutus ini adalah seorang ahli sastra, dianggap orang yang paling mumpuni di zaman itu, yang paling ahli di bidang sastra, ahli di bidang bahasa. Kamu temui deh Muhammad, coba kamu tantang tuh, katanya dia bisa punya kalimat-kalimat yang sastra yang sangat canggih. Penasaran dia, masa sih, temuin lah. Kemudian ngobrol lah ya, dengan gaya bahasa yang sangat tinggi sastranya, tapi isinya menghina Rasulullah, merendahkan. Nah, paling logis, tapi dengan bahasa yang ini ya, yang sastra tingkat tinggi. Rasulullah katakan, sudah ngomongnya, nah gitu. Oh ya sudah, baik, sekarang giliran saya ya, kata Rasulullah gitu. Rasulullah bacakan suratul Fussilat. Surat Fussilat beliau bacakan, baru sampai ayat keberapa itu dia udah bilang, tutup mulutnya Rasulullah, cukup, jangan dilanjutkan, saya nggak tahan mendengarnya. Saya nggak tahan mendengarnya, hati saya bergetar katanya, dada saya berdegup kencang, saya seolah-olah mendengar kata-kata yang meluncur begitu indah, begitu tertata dengan rapi, begitu tersusun, yang tidak ada celah di dalamnya, suatu kesalahan. Dia bilang, secara sastra, secara tata bahasa, secara gaya bahasa, uslub ini luar biasa, ini bukan omongan manusia, cukup, kamu nggak usah lanjutkan, saya nggak tahan.
Lalu dia pergi balik ke orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bingung melihat ini orang tadi pas berangkat menuju Rasulullah dengan muka ceria dan penuh kesombongan, tapi begitu pulang muka tertunduk dan penuh dengan kebingungan. Kenapa lu begitu tong gitu kan? Itu bukan omongan manusia. Jawabnya gitu simpel, bukan dari manusia. Nggak mungkin manusia bisa bikin yang seperti itu, nggak mungkin. Makanya di sini ada kalimat la raiba fi, tidak mungkin ada keraguan. Dari sisi bahasa kita tidak bisa merasakan itu. Kalimat la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi paling tidak kalau dari sisi kita adalah yang bisa kita rasakan mengenai Al-Quran adalah mungkin bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ilmiah. Begitu banyak dalam Al-Quran bukti-bukti ilmiah. Bagaimana Al-Quran menceritakan secara detail proses kejadian manusia. Dari mulai sperma. Makanya kata Abu Bakar itu kalau ada orang yang menyombongkan, yang orang belagu sombong di depan Abu Bakar, dia simpel ngomong sama orang, nggak usah belagu deh lu kan keluar 2 kali dari lubang pipis. Gitu. Kita ini semua keluar 2 kali dari lubang pipis. Pertama dari lubang pipis bapak kita, ya, berupa sperma. Kedua keluar dari lubang pipis ibu kita, berupa anak, bayi. Dan itu diceritakan detail oleh Al-Quran. Mulai dari sperma, ketemu zaman sel terus dan sebagainya, terus sampai dengan lahir. Detail. Itu merupakan sebuah keajaiban atau mukjizat tersendiri yang sehingga kita tidak mungkin bisa meragukan Al-Quran. Kalau kalimat-kalimat tadi itu dikeluarkan di zaman modern ini, tidak akan aneh. Itu mah nyontek dari buku biologi, dari buku embriologi, mana gitu. Tapi karena ini dikeluarkan kalimat-kalimat tersebut 14 abad yang lalu, sehingga aneh. Sampai-sampai seorang profesor ahli embrio itu mengatakan, nggak mungkin, Muhammad pasti punya mikroskop. Dia bilang begitu, Muhammad pasti punya mikroskop. Nggak mungkin dia bisa bercerita seperti itu, nggak ada gitu. Ini sampai dengan abad ke-20 baru ditemukan hal-hal informasi seperti itu. Padahal mikroskop kapan ditemukan? Dia bilang begitu dan akhirnya dia masuk Islam. Ada lagi hal yang lain di dalam Al-Quran yang menyebabkan kita semua tidak mungkin ragu, bukan cuma kita, sebetulnya orang-orang di luar Islam pun mereka tidak akan ragu bahwa ini berasal dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang paling banyak dibaca oleh manusia di dunia ini. Paling banyak dibaca. Padahal mereka nggak paham maknanya apa. Ada nggak orang yang membaca buku novel misalnya? Coba Panto baca novel, tapi pakai bahasa Cina, mau nggak? Pak Chandra misalnya baca novel tapi bahasa Rusia, mau nggak kira-kira? Apaan sih, kagak paham mah, itu lempar kan? Tapi Al-Quran begitu banyak orang yang membaca tapi nggak paham artinya. Bayangkan, dia nggak paham itu tetap dibaca, tetap senang membacanya. Nggak ada satupun buku apa coba, semua buku apa di dunia ini dah tantang dengan Al-Quran, buku apa? Fakta.
Ya? Nah, diulang terus. Satu buku apa coba sekarang? Yang paling banyak baca di dunia, tapi orang baca itu nggak paham. Coba cari. Nggak ada. Kecuali Al-Quran. Walaupun nggak paham alif lam mim, ya baca aja pokoknya ada alif. Kalau kita nggak paham artinya ya udah baca aja terus. Senang bacanya. Itu hal lain yang bisa kita ungkap. Kenapa kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran? Kemudian selanjutnya adalah Al-Quran juga merupakan satu-satunya buku yang paling banyak orang hafal. Kalau tadi orang baca tapi nggak paham, orang hafal. Coba. Berapa banyak di dunia ini orang yang hafal buku apapun, nggak usah kitab suci, buku apapun, PMP kayak matematik, sejarah, apa ada, apapun. Hafal satu buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir, sampai koma dan titiknya dia tahu, berapa jumlah katanya dia tahu, berapa jumlah barisnya dia tahu, berapa jumlah hurufnya dia tahu, berapa jumlah halamannya dia tahu, bahkan posisinya agak ke kiri, belah ke atas. Nah, tahu dia persis. Coba. Buku apapun dah, ayo silakan keluarkan. Mau buku sejarah, mau buku biologi, mau buku apa-apa. Ada nggak orangnya? Mana yang paling? Mungkin ada orang profesor yang hafal biologi lah dari ujung ke ujung, karena dia yang nulis. Tapi cuma profesor itu doang. Mahasiswanya ada nggak yang hafal? Ada orang yang ngarang buku sejarah, orangnya senang sejarah mungkin ya, mau ngarang buku sejarah tentang apa gitu, sejarah peradaban Eropa misalnya ada, dia hafal mungkin satu buku, ya cuma 1-2 orang doang. Al-Quran, jutaan orang, bukan ribuan loh, jutaan orang yang hafal Al-Quran di dunia ini, jutaan orang hafal. Dari mulai alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Hafal. Bayangkan. Tidak ada satupun kitab, buku apapun yang bisa seperti itu. Possible, jadi Al-Quran itu punya keistimewaan mungkin untuk dihafal, mungkin. Karena kalau susunan suatu buku itu sulit untuk dihafal, orang sulit menghafalnya. Coba hafalin buku biologi, pasti orang susah menghafalnya. Karena tidak didesain, balik lagi, tidak didesain dengan susunan kalimat yang memudahkan dia untuk menghafal. Salah satu kelebihan Al-Quran di samping sastra yang baik adalah dia didesain untuk memudahkan orang yang kalau tidak ingin hafal, gampang hafalnya. Coba kalau kita ikut tahsin ya, Jumat malam Sabtu di minggu pertama sama minggu ketiga dengan Ustaz Ruslan Abdul Ghani, beliau membuktikan, kita semua membuktikan, ternyata gampang juga menghafal. Kemarin kan surat apa itu? Luqman ya, surat Luqman sampai 5 ayat. Oh gitu metodenya, ternyata gampang menghafalnya, nggak sulit, asal kita mau gitu aja. Dicontohkan pada surat Luqman, kita semua alhamdulillah hafal 5 ayat pertama itu Luqman. Semua yang hadir, tergantung metodenya. Artinya Al-Quran itu punya suatu kemukjizatan di mana walaupun kita nggak paham artinya, kita bisa untuk menghafalnya asalkan kita mau. Itu adalah hal-hal yang mungkin menyebabkan kita tidak ragu dengan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan itu artinya adalah petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Al-Quran juga mengatakan hudal linnas. Di surat Al-Baqarah juga
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Al-Quran ini diturunkan pada saat bulan Ramadan yang merupakan petunjuk bagi manusia. Kenapa sih kok di sini katanya hudal muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa kok di ayat lain dikatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia? Ini yang benar yang mana? Benar yang mana nih, kok kelihatannya nggak konsisten kan gitu. Nah, jadi Al-Quran ini kata para ulama secara umum berisi petunjuk bagi seluruh manusia siapapun dia. Kalau hudal linnas, petunjuk bagi manusia siapapun dia, mau muslim, non muslim, kan? Mau dia anak muda, orang tua, mau dia seorang istri, seorang suami, seorang bapak, seorang anak dan sebagainya. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi ada manusia yang mau menerima petunjuk itu, yang mau membuka hatinya untuk menerima petunjuk, tapi ada juga yang tidak mau menerima petunjuk. Ya petunjuk sih petunjuk aja. Ibaratnya kita beli mobil baru misalnya, mobil listrik nih baru keluar, kita punya banyak duit, orang kaya kan, beli aja. Ada buku manualnya di mobil itu, tapi ada yang baca, ada yang enggak, kan gitu. Ada yang sok tahu, langsung starter mobilnya, langsung pakai. Nggak tahunya di tengah jalan mogok misalnya, karena dia salah mengoperasikan. Ibaratnya seperti itu. Ya, Al-Quran ini merupakan petunjuk, buku manual, buku panduan bagi kita semua, seluruh manusia, siapapun itu. Tapi adalah ya terserah dia mau pakai buku petunjuk itu atau tidak. Nah, yang mau pakai betul-betul buku petunjuk itu, itulah disebut dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Makanya hudal linnas, secara umum Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia, tapi akan sangat bermanfaat dan hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa saja. Karena orang bertakwa betul-betul memanfaatkan, menjalankan petunjuk Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satupun yang miss, tidak ada satupun yang lewat. Kalau kata Al-Quran A, ya dia akan jalankan A. Kalau kata Al-Quran B, dia akan jalankan B. Kalau Al-Quran bilang maju, ya maju. Mundur, ya mundur. Al-Quran bilang merah, ya merah. Al-Quran bilang biru, ya biru. Nah, itulah orang bertakwa. Dia betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah guidance, sebagai sebuah petunjuk dalam menjalani kehidupan dia sehari-hari. Sehingga bermanfaatlah Al-Quran ini, tidak hanya sebagai bacaan, tapi juga sebagai guidance atau petunjuk. Hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa ini akan dijelaskan di ayat selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, silakan bagi mungkin ya silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang isi ayat Al-Quran itu kalau tidak salah ada 6.666 ayat. Kalau tidak salah. Ya. Tapi saya pernah lihat juga baca bahwa katanya ada yang mengatakan itu tidak sampai sekian gitu. Jadi kalau sebenarnya perbedaan yang pertama, terus yang kemudian yang kedua, waktu zaman Nabi gitu, itu kan beraneka ragam tadi. Pak Ustaz bilang bahwa itu ada orang Muslim semua, ada orang Yahudi, ada orang non Muslim dan sebagainya. Itu sejak kapan bahwa Mekah atau Madinah itu tidak boleh ada orang kehidupan orang non Muslim yang ada di sana? Itu aja tuh. Baik. Baik, terima kasih Pak Chandra. Jadi pertanyaan pertama tadi, berapa jumlah ayat Al-Quran sebenarnya? Gitu. Jumlah surah, jumlah ayatnya kan gitu. Memang para ulama sudah meneliti berapa jumlah ayatnya. Mengapa terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan karena setiap ulama berijtihad tentang penggalan ayat. Karena dulu kan ayat Al-Quran tidak tertulis.
Dulu tuh dihafal. Nah, balik lagi di budaya Arab tuh. Nggak ada tulisan Al-Quran. Dulu tuh semua dihafal. Sampai dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq, barulah ada Al-Quran tulis seluruhnya. Atas inisiatif Umar bin Khattab. Barulah Al-Quran itu dicatat seluruhnya lengkap. Nah, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sendiri para ulama sepakat. Ya kalimatnya seperti itu. Tapi penggalan katanya sehingga kalimat itu dianggap sebagai satu ayat, itu beda-beda. Seperti di dalam surat Al-Fatihah aja. Ada yang menganggap ayat pertama adalah Bismillah. Tapi ada juga yang menganggap Bismillah tidak masuk ayat Al-Fatihah. Ayat pertama adalah Alhamdulillah. Nah, gitu. Ada yang menganggap Ihdinas siratal mustaqim satu ayat. Tapi ada yang menganggap tidak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu satu ayat. Jadi tergantung para ulama tersebut menggalnya di mana. Dia menganggap bahwa ini satu ayat. Menggal, ya ini satu ayat lagi menggal. Tapi enggak, ini satu rangkaian, ini adalah satu ayat doang. Seperti ayat kursi misalnya, itu kan panjang, Allahu la ilaha illallah, terus main panjang kan, itu satu ayat. Walaupun sepanjang itu, bukan berarti Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum satu, enggak. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, enggak, itu satu rangkaian, itu satu ayat. Nah, perbedaan pemenggalan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Al-Qurannya sama, kalimatnya sama, tapi cara pemenggalannya beda. Dari mana mereka berbeda pemenggalannya? Karena mereka berdasarkan kapan Rasulullah berhenti menarik nafas pada saat membaca Al-Quran. Jadi saat Rasulullah berhenti misalnya baca Idza zul misalnya, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Rasulullah kan berhenti. Rasul tidak mengatakan, oh ini ayat 1, nggak ada dari Nabi. Zaman Nabi itu nggak ada. Oh, ini ayat 1, ini ayat 2, nggak ada. Karena memang itu belum ditulis waktu itu. Mereka cuma dihafal. Nabi cara membacanya seperti itu, ya umat Islam juga membaca seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berhenti, Rasulullah berhenti itu. Nah, kalau Rasulullah berhenti mengambil nafas, para ulama menganggap, oh ini berarti satu ayat, ini ayat pertama, gitu caranya. Jadi bukan ayat yang ada yang hilang. Bukan yang ada yang hilang, itu perbedaan cara ini. Padahal Rasulullah kan terkadang ngambil nafasnya kan beda-beda. Kalau beliau pas nafasnya panjang ya mutongnya di sini, terutama ayat yang panjang ya, Al-Baqarah gitu kan. Ini panjang, kadang Rasulullah ngambil nafasnya di sini menganggap para sahabat menganggap, oh ini satu ayat nih. Tapi ada juga sahabat enggak, waktu di sana Rasulullah bacanya dia nggak ngambil nafas di situ, karena memang beda-beda. Wah ngambil nafasnya pada saat kalimat ini. Nah, maknanya sama, sudahnya sama, cuman beda ngambil nafasnya aja. Jadi begitu para ulama memberikan nomor ayat. Karena di zaman Rasulullah nggak ada nomor ayat. Mana ada. Oh ini ayat 1, ayat 2 enggak. Ya akuratnya seperti itu, mengalir begitu saja. Pada saat Rasulullah mengambil nafas, itulah dianggap para ulama, oh ini satu ayat. Rasulullah ambil nafas lagi, oh ini ayat kedua, dan seterusnya begitu. Makanya kadang-kadang penggalannya ya aneh dalam Al-Quran itu. Karena tergantung mengambil nafasnya Rasulullah kapan. Suka kadang-kadang kelihatannya kok kayak nggak pas itu penggalannya gitu. Tapi ya memang seperti itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi penomoran ayat adalah bukan dari Nabi, tapi berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama, sehingga beda-beda. Ada yang menghitung seperti ini, ada yang menghitung seperti itu. Jumlah ayatnya beda-beda. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tapi kalau saya pernah menghitung sendiri, pernah saya pakai software itu aja. Jadi saya punya software, saya punya database Al-Quran. Saya query, ya mungkin Pak Anton paham itu query ya. Saya query, saya split berdasarkan spasi. Saya split sendiri, saya split, saya potong berdasarkan spasi, terus jadi ke bawah kan yang tadinya satu ayat ini potong semua 114 berarti saya potong.
itu ketemunya 6.236 ketemunya. Beda ya dengan yang bisa kan 6.666. Ya begitu, karena pemotongannya itu beda-beda. Ini apa namanya, penomorannya lah, penomoran ayat-ayatnya itu beda-beda. Jadi itu yang pertama, benar-benar menjawab Pak ya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Hah? Di Arab. Gimana? Muslim dulu kan mereka bercampur ada di situ. Sejak sekarang ini kan nggak ada orang Muslim. Oh iya, oke. Oke. Betul, memang dulu bercampur ya. Sebenarnya ini dalam surat Al-Baqarah kan diceritakan komposisi, tadi ada orang beriman, ada orang kafir, nanti ayat selanjutnya kemudian ada juga orang munafik. Memang campur jadi satu di situ. Terutama terdiri atas apa namanya, ada agama ya, tentu agama Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, tapi ada juga penyembah berhala. Kaum muslimnya seperti itu. Pada waktu itu Madinah begitu terbuka, siapapun bebas masuk ke situ, keluar masuk Madinah bebas, nggak ada masalah. Bahkan sampai dengan jauh sampai dengan Rasulullah wafat, sampai dengan zamannya para sahabat tetap nggak ada masalah, Madinah tetap terbuka, Makkah juga tetap terbuka untuk semua kalangan. Nah setelah Rasulullah SAW wafat, beliau kan dikuburkan di Masjid Nabawi di Madinah. Pada waktu itu Raja Sultan siapa ya, waktu lupa saya. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu kemana aja kok nggak pernah nengokin saya gitu. Dia bermimpi. Raja siapa? Saya lupa Sultan waktu itu. Akhirnya Sultan itu datanglah ke Madinah mengikuti mimpinya. Dia pengen nengok Rasulullah. Begitu dia datang ke Madinah dan masuk ke dalam komplek makam Rasulullah, dia sangat kaget. Ya kan? Di salah satu sisi makam kok ada lubang. Jadi bolong. Setelah diteliti, ternyata bolongan lubang ini nyambung ke ada rumah di samping Masjid Nabawi Madinah. Dan rumah itu dikontrak oleh salah seorang Yahudi. Ditangkaplah Yahudi itu. Ngapain kamu ngebolongin dari rumah kontrakannya dia ke makam Rasulullah? Diinterogasilah dia. Ternyata apa? Dia mau mencuri jenazah Rasulullah. Gitu, untuk dihancurkan dan sebagainya supaya nggak ada lagi jenazahnya. Nah, sejak saat itulah Madinah ditutup untuk non-muslim. Dengan kekhawatiran, karena kalau non-muslim masuk takutnya dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya terbuka. Bahkan setelah pencurian Hajar Aswad masih tetap dibuka. Waktu Hajar Aswad dicuri, sampai sekarang masih ada di museum di Inggris, potongan Hajar Aswad. Jadi yang ada di Ka'bah itu cuma sedikit, potongannya cuma sedikit. Sisanya ada di museum di Inggris sana. Curi, tapi itu tidak menyebabkan Makkah ditutup. Tapi sejak ada rencana orang Yahudi itu yang ingin mencuri jenazah Rasulullah, sejak itulah tutup Makkah dan Madinah terhadap non-muslim. Ya, karena dikhawatirkan untuk menjaga hal-hal yang seperti itu. Apa istilah tanah haram itu karena itu ya? Tanah haram? Enggak lah, tanah haram. Haram itu kan bukan berarti haram nggak boleh. Haram itu suci, tanah suci. Makna haram itu suci. Enggak lah, dulunya boleh, tapi sejak ada peristiwa pencurian itu, ya, haram itu artinya suci, Pak. Tanah haram adalah tanah yang suci. Ya, kalau di tanah haram itu kan orang nggak boleh sembarangan ngomong, langsung dibales. Ya, silakan Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama artinya kan sangat mulia. Ya. Nah, tidak semua ayat ada kalimat ini kan. Mungkin ayat kedua di surat Al-Mulk
Al-Imran, surat 3, terus 29, 30, 31 Al-Luqman ya. Itu dimulai dengan Al-Imran itu ada spesifiknya. Sehingga kenapa tidak semua kita ada dimulai dengan Al-Imran, tapi hanya beberapa aja. Mungkin ada terus antara Al-Baqarah pertama sampai ke Al-Luqman tadi ayat itu surat ke-31 ya. Itu ada apa ya? Ada hubungan nggak kira-kira gitu Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Anies. Memang tidak semua surat dalam Al-Quran dimulai dengan huruf muqatta'ah seperti ini, tidak semua. Ada yang dimulai dengan huruf seperti ini, tapi ada juga yang tidak. Ya, kayak surat Ar-Rahman kan enggak ya, Ar-Rahman Allamal Quran dan sebagainya itu kan enggak. Banyak, lebih banyak yang enggaknya dibanding yang adanya. Ya, balik lagi itu kita nggak tahu, si para ulama juga tidak tahu kenapa seperti itu. Itu mata serah Allah aja dia maunya gimana gitu. Intinya gitu satu. Nah, yang kedua, tentu ada hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, itu berhubungan. Antara satu ayat dengan ayat yang lain bahkan berhubungan. Gitu. Ada ulama yang khusus meneliti mengenai hal ini. Karena struktur Al-Quran itu unik, tidak seperti yang lainnya. Al-Quran tidak membagi struktur ke dalam kelompok. Kalau kita belajar hukum misalnya kan, kami hukum tentang pencurian, nah satu bab tersendiri kan, hukum tentang korupsi atau bab tersendiri gitu kan begitu. Atau misalnya kita belajar buku biologi, ya kan, ini tentang penyerbukan bunga, nah, satu bab sendiri, terus tuh dari awal runtut berurut gitu. Itu adalah sistematikanya buku-buku sains biasanya. Ada juga sistematika buku-buku novel atau fiksi, ya punya sistematika sendiri, susunan gramatikal sendiri. Dan Al-Quran tidak salah satu dari itu. Dia punya susunan yang unik, yang tidak bisa ditiru juga oleh manusia. Karena kalau Al-Quran mengikuti susunan buku-buku para penulis buku, ya Al-Quran bisa dikritik nanti. Karena antara sesama penulis buku juga mereka metodologi atau sistematikanya ya saling mengkritik juga, metodologi lu salah begini-begini, nggak pas nih, harusnya metodologi yang benar begini-begitu. Mereka semua berdebat juga, tidak ada yang benar. Nah, Al-Quran punya sendiri metodologinya. Tidak seperti itu caranya. Karena gitu kalau di ayat Al-Baqarah pertama Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu. Ya. Sementara di surah ketiga La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Iya. Itu maksudnya apa ya kira-kira? Ya. Di PDIK ya. Ya gitu. Intinya kalau yang tadi saya ceritakan bahwa huruf muqatta'ah ini ibaratnya sebuah hashing. Kalau di IT itu hashing, Pak. Hashing itu mengunci jumlah huruf di dalam surat tersebut supaya jumlah hurufnya tidak ada yang mengubah. Karena kalau ada berubah satu huruf aja, maka susunannya atau susunan jumlahnya dari banyaknya jumlah hurufnya ya, itu akan berubah dan menyebabkan Al-Quran ini ya menjadi tidak otentik lagi. Seperti itu. Ya memang macam-macam sih para ulama menafsirkannya, karena pada dasarnya huruf muqatta'ah ini memang tidak ada makna, tidak ada yang tahu dengan pasti maknanya, kecuali hanya Allah yang tahu dengan pasti. Tidak ada, bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui maknanya, mengenai apa sih makna Yasin misalnya. Ya para ulama mengatakan Yasin adalah nama lain dari Rasulullah. Toha itu juga nama lain dari Rasulullah. Makanya ada qasidahnya kan itu. Salatullah salamullah ala Toha, gitu. Salawat dan salam semoga berasal dari Allah kan ya. Ala Toha, kepada siapa? Kepada si Toha.
Rasulillah. Siapa Toha itu? Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nah, kepada si Yasin siapa itu? Habibillah, kekasih Allah. Nah, gitu. Jadi para ulama ada yang mengatakan oh Toha itu adalah nama alias. Yasin juga nama alias dari Rasulullah. Makanya Rasulullah itu disebut Toha, disebut Yasin gitu. Makanya ada juga orang kan yang namanya Toha ada, yang namanya Yasin juga ada. Itu nama Rasulullah. Makanya beda-beda para ulama menafsirkan tentang makna ini, tapi tidak ada yang tahu satupun maknanya kecuali hanya Allah yang tahu. Gitu. Tapi yang pasti hubungan antara ayat dengan ayat itu dan surat dengan surat itu semua berhubungan. Mungkin lain kali kita jelaskan hubungan antara ayat dengan ayat. Menarik juga untuk dikaji hubungan antara ayat dengan ayat. Kadang-kadang Al-Quran ya unik caranya dalam menceritakan, begitu imajinatif. Karena orang zaman dulu kan menghafal. Bagi orang-orang yang paham bahasa Arab, saat mendengar Al-Quran itu seperti dikasih cerita dongeng, seperti dikasih cerita dongeng. Karena sangat menarik, sangat imajinatif. Orang kalau paham bisa membayangkan, oh kondisinya begini ya gitu. Luar biasa. Silakan ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, kita tutup dengan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari diri saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.